Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Di antaranya Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo diperiksa selama 7 jam terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan Sambo yang keempat kalinya. Kepala Divisi Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat selama 7 jam di Bareskrim Polri. Verdi Sambo diperiksa sejak pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore tadi. Aksi saling dorong antara anggota Provos dan awak media tak terelakkan saat para pewarta mencoba meminta keterangan dari Sambo. Saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan cara menderang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya silakan tanyakan kepada penyidik. Sambo telah 4 kali diperiksa dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya dirinya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Jakarta Selatan dan penyidik Polda Metro Jaya. Jenderal Bintang 2 ini pun bahkan meminta maaf kepada Polri atas kasus penembakan yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim khusus Polri memeriksa 25 polisi terkait kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga tidak profesional dan melanggar etika dalam penanganan di TKP penembakan. Selain ancaman mutasi, ke-25 polisi tersebut juga terancam pidana apabila ditemukan proses pidana. Dan berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa waktu yang lalu. Personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Acara ini dipersembahkan oleh Beralih ke informasi dari Asian Para Games 2022, pemirsa, Indonesia menambah medali emas pada hari terakhir pertandingan cabang olahraga blind judo. Emas dari nomor beregu putri diraih usai mengalahkan Filipina. Indonesia meraih medali emas usai menaklukkan Filipina di cabang olahraga blind judo nomor beregu putri yang mempertandingkan kelas minus 48 kg, minus 57 kg, dan plus 57 kg. Namun mereka tidak meraihnya dengan mudah. Tuan rumah yang diperkuat Novia Larasati, Garini Melinda Artia, Fadila Nurul, dan Makfira Balgis Mega mendapat perlawanan sengit dari Filipina. Filipina sempat mengalahkan Indonesia pada pertandingan pertama, namun wakil Indonesia mampu membalikan keadaan pada sisa laga untuk meraih medali emas. Dengan tambahan emas ini, kontingen blind judo Indonesia mengumpulkan total 9 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu dari 10 nomor yang dipertandingkan. Raihan emas ini melebihi target awal blind judo yang menargetkan 7 emas di ASEAN Para Games 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, tim bola voli duduk putri Indonesia juga menyumbang medali emas. Hasil ini didapat usai mengalahkan Thailand di partai final. Tim bola voli duduk putri Indonesia meraih medali emas usai mengalahkan Thailand di partai final. Pada laga yang digelar di GOR Universitas Tunas Pembangunan Karanganyar, Jawa Tengah, tim putri Indonesia tampil penuh percaya diri.
Dukungan supporter yang hadir menambah semangat anak asuh Andri Asrul Setiawan hingga mendominasi pertandingan yang berlangsung 3 set. Hasilnya, Dina Rulina dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan meyakinkan 25-15, 25-10, dan 25-6. Hasil ini memenuhi target tim bola voli duduk putri Indonesia yakni meraih emas, sekaligus menambah perolehan medali di cabang olahraga ini usai Indonesia sebelumnya meraih medali perunggu di voli duduk putra. Selain dari voli duduk, Indonesia juga menambah medali emas Asian Para Games 2022 di cabang olahraga para renang. Kali ini tim para renang Indonesia meraih 5 medali emas. Atlet para renang Indonesia terus mendulang medali emas pada gelaran ASEAN Para Games 2022 di kolam renang Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Pada hari keempat, kontingen Indonesia menambah perolehan 5 medali emas, 4 dari nomor perorangan dan 1 dari nomor estafet putra. Pada nomor perorangan, perenang Indonesia Ahmad Azwari yang turun di nomor putra 50 meter gaya kupu-kupu S9 berhasil mencetak waktu tercepat, yakni 22,58 detik. Sementara emas kedua diperoleh Bayu Putra Yuda di nomor 50 meter gaya kupu-kupu S10 dengan catatan waktu tercepat 30,4 detik. Emas ketiga Indonesia diraih Zaki Zulkarnain di nomor 200 meter gaya ganti putra S8 dengan waktu 2 menit 39,14 detik. Sementara emas keempat diraih oleh Jendi Panggabean yang turun di nomor 200 meter putra gaya ganti S9 dengan catatan waktu 2 menit 35,30 detik. Lalu medali emas kelima diraih melalui estafet di nomor 4 x 100 meter gaya bebas 49 poin. Hasil ini membuat Indonesia dipastikan menyapu bersih medali emas yang diikuti pada hari keempat ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Beralih ke informasi lain pemirsa, Partai Perindo optimistis meraih kemenangan dengan target perolehan kursi DPR RI di atas 10% pada pemilihan umum 2024 mendatang. Untuk mencapai tujuan itu, Partai Perindo gencar melakukan konsolidasi, mempersiapkan tokoh dan caleg berkualitas, serta pelatihan juru bicara di seluruh wilayah Indonesia. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo menggelar rapat koordinasi wilayah dan pelatihan juru bicara se-Sumatera Selatan. Acara yang dibuka oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini bertujuan untuk mempersiapkan Partai Perindo menghadapi pemilu 2024. Hati menegaskan bahwa Partai Perindo harus memiliki strategi tepat sasaran dan solid untuk meraih kemenangan pemilu 2024. Ini penting sekali. Jadi kita memang mentargetkan 60 kursi DPR RI. Jadi saya melihat kalau mau jadi partai besar ya artinya perolehan kursi itu double digit. Yang terakhir, yang sama pentingnya bahwa pastikan Sumsel, ya Mas Februar dan kawan-kawan di sana semua, cari caleg-caleg yang memang sudah memiliki basis massa. Ya, ini penting sekali, sebab caleg itu akan pegang peranan besar. Bagaimana kita bicara terkait dengan pemenangan, bagaimana upaya ketua umum atau 60 kursi yang sudah diumumkan oleh ketua umum harus didapatkan di pemilu 2024 nanti, itu Sumsel harus menyumbangkan 2 kursi, dapil 1, dapil 2, minimal 1-1. DPW Partai Perindo Sumatera Selatan telah mempersiapkan sejumlah strategi demi membangun kekuatan untuk membawa Partai Perindo menuju kemenangan pemilu 2024. Rakorwil ini tujuan adalah bagaimana mensolidkan partai untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Di samping kita memang sambil berjalan menyiapkan menghadapi verifikasi faktual.
Partai Perindo akan menggayat sejumlah tokoh masyarakat untuk dapat bersama-sama membangun kemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 agar dapat bersatu demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo mengapresiasi langkah pemerintah yang menyusun data spesial terkait kemiskinan ekstrim. Hal ini lantaran belum ada terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan ekstrim ini dikumpulkan dari pemutakhiran data-data yang telah ada dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik BKKBN, dan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Spesial data ini merupakan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yeri Tawalujan, berharap pemerintah tidak hanya fokus terhadap data saja, namun juga terhadap kesuksesan penyaluran bantuannya. Karena selama ini kan ketika bantuan dari pemerintah turun, itu by data adalah NIK dan KTP. Padahal banyak masyarakat yang miskin ekstrim itu tidak punya KTP, tentu tidak punya NIK, dan tidak punya tempat tinggal. Mereka banyak bahkan masih ada di kolong jembatan, lalu masih ada yang tidur di gerobak-gerobak itu, manusia gerobak. Nah, ini memang harus diangkat, ini memang harus dientaskan kemiskinannya. Dan pemirsa, informasi dari sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Meskipun pandemi COVID-19 angkanya mulai menurun, namun jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.